Berbicara tentang manusia, memang tidak akan pernah ada habisnya. Manusia diberi akal untuk berpikir. Dari proses berpikir inilah melahirkan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Salah satunya yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial yang memiliki cabang. Contohnya sosiologi yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang tentunya akan kita bahas sekarang ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maureen Almira, akrab dipanggil Maureen. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Sudirman Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di sini saya akan presentasikan sedikit pemahaman saya tentang sosiologi dakwah sebagai alternatif resolusi agama dan sosial. Dan saya dapat dari salah satu jurnal yang ditulis oleh Nur Khalis, SSI M Sosial. Berbicara tentang sosiologi, sebenarnya apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahui apa itu sosiologi. Kalian sudah tahu merupakan ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Tapi apakah kalian tahu apa itu sosiologi dakwah? Jika tidak, mari kita bahas bersama. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdapat dari dua suku kata yaitu socio dan logos. Socio itu diartikan sebagai teman atau kawan, sedangkan logos itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, secara istilah, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sedangkan dakwah, telah kita ketahui bersama bahwa dakwah merupakan kegiatan menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah, akhlak dan syariatnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi dakwah itu merupakan ilmu pengetahuan sosial tentang masyarakat tentunya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah untuk membangun masyarakat yang khairul ummah atau masyarakat yang madani. Nah, jika dilihat dari sejarahnya, sosiologi itu pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Auguste Comte, di mana beliau itu mencoba mensintesa antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ia menyatakan bahwa sosiologi itu barang tentu mengupas dua hal, mengemuka sosial statis atau struktur, lembaga atau peranata, lapisan dan stratifikasi sosial, dan sosial dinamis atau dinamika atau perubahan sosial. Nah, sosiologi itu muncul akibat tekanan atau ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hal-hal atau nilai-nilai yang selama ini sudah tertanam dan dianggap nyaman dan benar oleh masyarakat itu sendiri, khususnya dalam bidang sosial. Dengan berbagai kacamatanya, sosiologi mencoba membongkar puzzle dari apa yang selama ini tersembunyi di masyarakat. Dengan berbagai cara pandang yang ditawarin sosiologi, kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan lebih jelas. Dan dari sana, lebih menghargai perbedaan yang ada. Seandainya sosiologi nggak pernah ditemukan, mungkin dunia akan terasa makin gelap dan kita nggak pernah ngerti apapun tentang segala keributan yang terjadi di luar sana. Dan terpenjara dalam situasi itu tanpa tahu harus berbuat apa. Nah, sebenarnya untuk memecahkan masalah atau konflik-konflik tentang sosial dan agama itu, salah satu alternatifnya
lewat sosiologi dakwah. Kenapa? Karena sosiologi dilihat dari sisi keilmuannya, sosiologi itu kan sebagai keilmuan tentang segala hal yang berkaitan dengan kebermasyarakatan, sedangkan ilmu dakwah itu sebagai sisi penguat dan ilmu komunikasi itu sebagai penyeimbangnya. Jadi ketiga ilmu ini saling berkaitan dan saling berkesinambungan antara satu sama lain. Jadi mungkin untuk saat ini memang itu merupakan alternatif yang terbaik untuk pemecahan masalah atau konflik antara sosial dan agama. Jadi kesimpulannya itu, dalam perkembangannya sosiologi itu mengarahkan manusia kepada situasi atau kondisi kesejahteraan menjadi hal penting dalam berkehidupan. Jadi manusia berkehidupan itu kan dalam berbagai sendi kehidupan, seperti contohnya sosial, politik, hukum, agama, budaya, dan lain-lain. Jika salah satunya itu mengalami problema atau diskriminasi atau marginalisasi atau alienasi, maka tentulah barang tentu masyarakat itu akan mencari salah satu keilmuan pendamping demi kesejahteraan atau demi menemukan kesejahteraan. Nah, untuk saat ini ya sosiologi itu menjadi salah satu jalan yang terbaik atau jalan yang tepat untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia, seperti halnya dakwah menjadi kegiatan setiap manusia untuk penebar perdamaian dan berbagai kasih sayang, tidak luput dari polemiknya. Oleh sebab itu, dakwah kini menjadi keilmuan perlu kiranya bersama sosiologi untuk menjawab dakwah yang memang terkadang sulit dijalankan oleh umat muslim ini. Fondasi ketiga keilmuan seperti sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi inilah alternatif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dan keagamaan dalam masyarakat dengan tawaran keilmuan sosiologi dakwah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.